Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-55, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Tuhan, kami rindu dengar-dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-55, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, dengan tema, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yesaya 55 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Yesaya 55 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang luar biasa sekali ajakan Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita. Selalu kerinduan Tuhan itu bagaimana setiap kita menjadi baik, hari lepas hari menjadi baik, bahkan akhirnya memperoleh kehidupan di dalam nama Allah Bapa. Dan itu juga yang Yesaya tawarkan kepada bangsa Israel ketika itu. Kita tahu bahwa kitab Yesaya ini sesuai dengan namanya benar ditulis oleh seorang Yesaya, dan ini berada di dalam Deutero Yesaya, yakni pasal 40 sampai ayatnya sampai pasal yang ke-50. Kita tahu bahwa dia adalah nabi yang melayani di Yehuda selama pemerintahan Raja Uzia, Yotam, dan Raja Ahaz sendiri. Bahkan di dalam Raja Hizkia pun dia masih melayani ketika Hizkia menjadi raja. Kita tahu pada zaman Yesaya, bangsa Israel mengalami kehancuran karena dosa-dosanya. Karena kelakuannya, kerajaan Israel itu menjadi hancur, dihancurkan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Dan kerajaan selatan dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Dan setelah bertahun-tahun dalam pembuangan, umat Tuhan mulai kehilangan pengharapan. Yesaya 55 dituliskan dalam konteks janji Tuhan untuk membebaskan mereka dari pembuangan dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Tuhan tidak hanya menawarkan pemulihan fisik, tapi juga pemulihan rohani, di mana hubungan Tuhan dengan bangsa itu, dengan jemaat itu, dipulihkan oleh kuat kuasa Allah Bapa. Dan ini sangat relevan sekali dengan apa yang disebutkan di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-14, dan Yohanes 6 ayat 35 itu. Bahwa Yesuslah air hidup dan roti kehidupan itu sendiri.
Lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita ketika tema kita mengatakan dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hal yang pertama yang bisa kita kaitkan dengan tema kita tidak lain adalah tanggapilah undangan Tuhan untuk dengar-dengaran, untuk mendengarkan. Jangan katakan kita gampang untuk mendengarkan. Memang sulit untuk mendengarkan. Tapi lagi-lagi Tuhan menawarkan melalui Yesaya agar kita selalu mendengarkan undangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab di dalam Tuhan, Tuhan menawarkan kehidupan yang sejati. Tuhan menawarkan kehidupan kekal. Bukan bicara fisik saja, tapi juga bicara rohani dan kekekalan itu sendiri. Lalu apa yang kedua yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Jangan pernah menghabiskan waktumu untuk sesuatu hal yang tidak memuaskan jiwamu. Mungkin dagingmu, badanmu bisa terpuaskan, tapi ingat, carilah yang bisa memuaskan jiwamu. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Janji kehidupan ada di dalam perjanjian Tuhan. Tuhan menjanjikan perjanjian abadi dengan setiap pribadi yang mendengarkan, yang selalu dengar-dengaran dan ikut Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu apa yang keempat, kaitan temanya, keselamatan untuk semua bangsa. Memang benar begitulah kasih Tuhan itu. Universal love untuk semua bangsa. Bukan hanya bangsa Israel, tapi juga kita pada saat ini. Bangsa Indonesia, bangsa Batak, dan suku apapun di tengah-tengah kehidupan ini. Artinya, kita bisa mendapatkan sebuah kekuatan bahwa hidup sejati hanya ditemukan dalam mendengarkan Tuhan dan menerima apa yang Tuhan tawarkan di dalam firman-Nya. Sederhananya, jangan pernah jauh dari firman Tuhan. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi untuk setiap kita? Hal yang pertama, imanilah bahwa hidup sejati itu hanya ditemukan di dalam Tuhan, tidak ada di tempat lain. Lalu apa yang kedua? Tuhan menawarkan anugerahnya dengan cuma-cuma. Dan itulah luar biasanya Tuhan itu. Kasihnya, anugerahnya tak berbayar, tanpa bayar. Maka ketika Tuhan menawarkannya, datanglah, jangan tunggu besok atau nanti. Lalu yang ketiga, apa refleksi buat setiap kita? Betul, dunia ini penting, dunia ini perlu. Tapi sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan untuk setiap kita, jangan cari sesuatu yang tidak bisa memuaskan jiwamu. Yang keempat, hiduplah dalam perjanjian dengan Tuhan. Tuhan memberikan perjanjian yang kekal bagi umatnya, yang tidak tergantung kepada keadaan kita, tetapi semua tergantung kepada kasih setia Tuhan. Makanya bertanyalah dalam dirimu, apakah kita hidup di dalam kesadaran akan perjanjian Tuhan? Yang kelima, ingatlah kasih Tuhan itu adalah untuk semuanya. Maka jangan pernah tidak masuk ke dalamnya. Siapapun kita, bagaimanapun keberdosaan kita, undangan keselamatan itu Tuhan tawarkan untuk setiap kita. Lalu apa yang keenam? Benar, kita mau hidup. Tapi ingat, yang Tuhan mau adalah hidup kekal. Bukan asal hidup. Hidup kita, Tuhan mau mengenal Yesus, mengenal Allah itu, hidup di dalam Roh Kudus, dan mencerminkan kesetiaan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah telinga ini, hati ini, pikiran ini selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Sehingga kami memperoleh kehidupan kekal di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.